Jadi ada 4 kecamatan. Yang urea 2 kecamatan, yang non urea kita ada 2 kecamatan. Terus untuk mengontrol harga head ini? Nah, terkait dengan harga head, kita sudah secara masif menyampaikan kepada para pengecer kita pada saat kita melakukan penandatanganan SBJB juga kemarin kita undang juga dari pihak Dinas Pertanian yang dihadiri oleh Pak Kabid PSP bersama Ibu Kasihnya. Kemudian kita undang juga dari Dinas Perdagangan yang hadir Kabid Perdagangnya Pak Mirza. Jadi kita bersama-sama kemarin di sini, termasuk juga dari produsen kita undang dari kedua produsen baik Pitro maupun Pusri. Nah, yang banyak menerangkan tentang masalah harga ini kan ya tentu Dinas Perdagangan sama Dinas Pertanian. Jadi mereka menekankan di situ, sengaja kami undang untuk supaya jangan hanya kami saja selaku distributor yang berbicara kepada teman-teman pengecer, tetapi harus ada pihak terkait juga supaya ada sebagai penambahan kekuatan atau mentaukidkan begitu bahwa betapa tidak bolehnya para pengecer itu semena-mena ya menaikkan harga pupuk, apalagi terutama yang subsidi. Nah, karena apa? Karena ini adalah haknya masyarakat, ya tentunya secara aturan yang ketat juga kan tidak memperbolehkan itu. Jadi apa namanya terlalu melampaui jauh dari harga itu. Artinya ya kalau misalnya ada tambahan untuk distribusi mungkin karena jauh ya, ada 100-200 rupiah ya itu sih mungkin masih bisa diakomodir, tapi jangan kan ada batasannya. Pak Kadis Pertanian juga sempat menyatakan bahwa ya tolong jangan sampai melebihi dari harga head itu. Kalaupun ada hal-hal biaya tambahan yang sewajarnya ya itu tidak masalah, tapi jangan sampai kemudian terjadi harga yang terlalu jauh sementara ini pupuk subsidi. Nah, jadi di internal kami juga kami terapkan, kami sudah melakukan surat di samping kita di SPJB itu kami juga lampirkan beberapa surat di situ. Salah satunya adalah bagaimana mengantisipasi teman-teman pengecer ini jangan sampai menjual pupuk subsidi ini melebihi dari harga eceran tertinggi. Terkait dengan perkembangan distribusi kita di agro, alhamdulillah sampai hari ini dari urea yang sudah bisa kami distribusikan itu di di Kecamatan Suile itu sudah mencapai angka 451 ton. Kemudian di Lenek itu 99 ton. Sehingga total yang sudah kita salurkan ke petani melalui pengecer itu sekitar 550 ton. Nah, sisanya yang 91 ton ini ada kendala di tingkat produsen. Hari ini kami mengajukan penebusan sekitar 100 ton, tetapi kami hanya diberikan penebus hanya 10 ton per hari ini. Kami tidak tahu apa masalahnya, kendalanya di produsen, sehingga kami para distributor ini masih dibagi-bagi juga untuk penebusannya itu. Yang kedua juga penyebabnya laporan dari dari teman-teman pengecer itu yang kami juga secara intens menyatakan untuk mereka segera melakukan pelaporan. Ya, walaupun misalnya pelaporan ini tanggal 20 paling terakhir misalnya tanggal 27, tetapi mulai dari sekarang kami sudah minta dia supaya mencicil laporan itu, supaya jangan kemudian nanti pada saat batas waktunya di situ mereka bersama-sama melakukan pelaporan, sehingga ya maklumlah server ini kan satu yang ambil, jadi bisa saja terjadi error dan sebagainya. Itu yang kita hindari, sehingga kita mencoba untuk menyuruh mereka untuk mencicil. Nah, untuk yang non urea, alhamdulillah di 2 kecamatan ini, yaitu Kecamatan Sukamulya dengan Kecamatan Sambelia,
alhamdulillah per hari ini untuk ZA itu kami sudah untuk bulan Januari kami sudah menyalurkan sekitar 20 ton, SP36 sudah 60 ton, kemudian Ponska itu 140 ton, kemudian Petroganik itu 30 ton. Sehingga persentase yang sudah kami salurkan plus dengan ureanya itu sekitar 14,58%. Dengan perincian urea itu mendekati angka 14,58%, ZA 12,50%, kemudian SP36 28,7% dan Ponska 16,81%, dan yang terakhir Petroganik itu 8,65%. Jadi alhamdulillah sebenarnya kalau untuk jatah bulan Januari ini bisa dikatakan sudah melampaui, kalau ureanya sudah melampaui target dari jatah bulan Januari. Tetapi karena memang kondisinya di petani ini kan musim tanamnya, puncak musim tanam ini kan bulan ini sampai anggaplah pertengahan bulan Februari, sehingga ada kadang-kadang petani kita yang minta supaya bagaimana kalau kami menebus sampai katakanlah jatah kami di bulan Februari. Nah, hal ini yang kami pertimbangkan sehingga kami tidak secara serta-merta juga apa istilahnya itu mengabulkan apa yang mereka mau, karena kami juga harus melihat realisasi pembagian kuota ini tiap-tiap bulannya. Jangan sampai nanti kemudian pada bulan berikutnya karena sekarang mentang-mentang mereka puncak pemakaian kemudian dihabiskan saat ini mereka tebus, lalu apa mereka tebus nanti di bulan 3, bulan 4 atau di MT1 ini kan sampai bulan Maret, April ya, April. Nah, jadi kami tetap mengontrol itu, jangan sampai ada yang ingin menebus sampai kuota mereka mau habis sampai MT1 kan nanti bulan berikutnya apa yang mereka mau tebus begitu. Sehingga kita tetap kembali kepada breakdown masing-masing bulan itu berapa jatahnya masing-masing pengecer, itulah yang kita coba distribusikan. Yang tadi saya sampaikan untuk urea, kenapa ada sisa? Karena memang dari pihak produsen ini sampai hari ini kami belum tahu pasti apa penyebabnya. Yang jelas kami ingin menebus. Tadi saya tanya kepala bagian, hari ini dia mengajukan penebusan sekitar 100 ton, tetapi di produsen hanya memberikan kita sekitar 10 ton.